ini malah kesenggol. Aduh. Mulai lagi. Oke, semangat pagi. Serang tanpa salam supaya nanti komentarnya tidak hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginginkan Anda berkomentarnya itu bervariasi ya. Jadi setiap penggalan apa Anda dengarkan, kemudian Anda komentari. Setiap penggalan apa Anda komentari. Ini untuk latihan Anda berkecepatan untuk merespon. Jadi nggak hanya nonton, nggak hanya mendengarkan, terakhirnya baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Anda nggak dapat apa-apa. Ya, bukan berarti saya mengaburkan pentingnya salam, bukan. Tapi saya kepengen Anda itu melatih Anda untuk memiliki kecepatan menulis. Karena kalau Anda sudah terbiasa menulis, maka Anda akan menghargai diri Anda sendiri. Tapi jika Anda tidak pernah menulis, Anda itu nggak bisa menghargai diri Anda sendiri. Anda tidak bisa menghargai kreativitas Anda. Ya, jadi kalaupun salam, ya salam itu dibatin aja, ya dibatin saja. Coba Anda cek komentar-komentar Anda. Itu kan hanya satu, dua atau tiga aja. Pembukaan salam, kemudian penutapan salam, di tengah-tengahnya paling hanya siap, harus begitu Pak. Iya kan? Jadi kemampuan Anda menulis atau indera keenam Anda tentang menggunakan otot dan saraf Anda tidak terlatih sama sekali. Makanya Anda bingungan, mau posting apa hari ini bingung. Oke, saya mulai. Saya ulang perkamen yang tadi malam saya bacakan karena ini hal yang paling penting ya. Paling penting dari buku The Greatest Salesman. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Daun mulberry yang diolah orang jenius bisa menjadi sutera. Tanah liat yang diolah orang jenius bisa menjadi istana. Pohon siprus yang diolah oleh orang jenius bisa menjadi tempat suci. Segulung bulu domba yang diolah oleh orang jenius bisa menjadi pakaian bagi raja.
Kalau daun, tanah liat, kayu, dan bulu nilainya bisa ratusan kali lipat jumlahnya, nilainya sudah barang tentu karena ulah si tangan atau si tangan manusia. Lalu, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap tubuh yang memiliki namaku atau yang disebut dengan namaku? Saya ulang lagi poinnya. Kalau daun, tanah liat, kayu, dan bulu nilainya bisa ratusan kali, bahkan ribuan kali lipat oleh manusia, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap tubuh yang memiliki namaku? Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Aku seperti sebutir gandum dengan satu perbedaan. Gandum tidak bisa memilih apakah akan dijadikan pakan babi, digiling untuk adonan roti, atau ditanam supaya berlipat ganda. Aku punya pilihan, dan aku tidak akan membiarkan hidupku dijadikan pakan babi. Digiling di bawah penggilingan, ya, digiling di bawah penggiling kegagalan atau keputusasaan supaya terbuka dan tertelan oleh keinginan orang lain atau diatur oleh orang lain. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Untuk tumbuh dan berlipat ganda, biji gandum perlu ditanam di kegelapan tanah. Kegagalan, keputusasaan, dan ketidaktahuan dan ketidakmampuanku adalah kegelapan tempat aku ditanam supaya bisa tumbuh dan matang. Sekarang, seperti biji gandum yang akan tumbuh dan berkembang hanya jika dipelihara oleh hujan, matahari, dan angin hangat. Aku juga harus memelihara badan dan pikiranku untuk mewujudkan cita-citaku. Tapi untuk tumbuh tinggi, gandum harus menunggu keadaan alam yang berubah-ubah. Sementara aku tidak perlu menunggu musim. Karena aku memiliki kekuatan untuk memilih takdirku sendiri. Aku bisa menciptakan musimku sendiri. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Bagaimana caranya? Pertama, aku akan menentukan tujuan harian, tujuan mingguan, bulanan, tahunan, dan keseluruhan hidupku. Tepat seperti hujan yang harus turun sebelum biji gandum retak kulitnya. Aku harus punya tujuan sebelum hidupku mengkristal. Dalam menentukan tujuan, aku akan memikirkan kinerja terbaikku di hari... Dalam menentukan tujuan, aku akan memikirkan kinerja terbaikku di masa yang lalu dan melipat gandakan 100 kali. Hal ini akan jadi standar di masa depan. Aku tidak akan pernah khawatir kalau tujuanku terlalu tinggi. Bukankah lebih baik membidikkan tombakku ke bulan dan mengenai seekor elang, ketimbang membidik tombak ke seekor elang dan hanya mengenai batu-batu? Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Tingginya tujuan tidak akan membuatku merasa mustahil, walaupun aku akan sering tersandung sebelum tujuan itu tercapai. Tingginya tujuan tidak akan membuatku merasa mustahil, walaupun aku akan sering tersandung sebelum tujuan itu tercapai. Jika tersandung, aku akan bangkit lagi, dan kejatuhanku tidak akan membuat khawatir karena semua manusia harus sering tersandung untuk mencapai tujuannya. Hanya cacing yang tidak perlu takut tersandung. Aku bukan cacing, aku bukan tanaman bawang, aku bukan domba. Aku adalah manusia. Biarkan orang lain yang membangun gua dengan tanah liat mereka, aku akan membangun istana dengan tanah liatku sendiri. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Seperti sinar matahari yang menghangatkan tanah untuk menumbuhkan bibit-bibit gandum, kata-kata di gulungan ini pun akan menghangatkan hidupku dan mengubah mimpiku menjadi kenyataan. Tindakanku hari ini akan lebih baik dari kemarin. Aku akan memanjat gunung hari ini setinggi mungkin. Besok aku akan memanjat lebih tinggi lagi daripada hari ini. Dan lusa akan lebih tinggi lagi dari besok.
Melebihi tindakan orang lain itu tidak penting. Namun melebihi tindakanku sendiri, inilah segalanya. Ini yang disebut dengan persisten atau persistensi. Jadi persis. Memulai dari nol sampai ke titik tertinggi. Mulai lagi dari nol sampai ke titik tertinggi. Mulai dari nol sampai titik tertinggi. Itu namanya persisten. Bukan angot-angotan. Bukan sekarang omsetnya 12.000, besok 7.000. Bahkan menunda laporan poin. Bahkan mengcancel nimbun poin hanya untuk naik peringkat. Begitu peringkatnya tercapai, besok turun lagi. Alhamdulillah yang melakukan seperti itu sudah saya tendang semua. Yang sering nimbun poin, bukan nimbun poin, men-setting menyusun sedemikian rupa poinnya untuk naik peringkat sudah ketendang semua. Tapi bolehkah menimbun poin kemudian ditata sedemikian rupa untuk mencapai peringkat tertentu, kemudian besok rontok lagi atau omsetnya turun lagi? Oh, boleh. Benar? Oh, benar. Tepat? Oh, mungkin tepat. Tapi saya tidak mau. Ya, saya tidak mau karena saya sudah baca buku ini. Jadi kalau Anda belum baca buku ini, Anda nanti akan nakal. Ya, jika Anda tidak baca buku ini, Anda akan nakal. Serius. Dan kalau Anda punya buku ini, membaca sekalipun Anda masih berkesempatan untuk nakal. Tapi kalau Anda baca buku ini minimal 8 kali, Anda sudah tidak bisa nakal. Nggak bisa nakal, tidak bisa ngakali. Omset betul-betul prestasi dan akan naik terus. Karena nanti Anda akan menemukan ini. Melebihi tindakan orang lain itu tidak penting. Namun melebihi tindakanku sendiri itulah segalanya. Dahsyat kan? Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Seperti angin hangat yang mematangkan gandum, angin yang sama akan membawa suaraku kepada orang yang akan mendengar dan kata-kataku akan menyuarakan tujuanku. Aku akan menjadi utusan bagi diriku sendiri. Dan walaupun semua orang akan mentertawai ucapanku atau mendengar rencanaku, mereka akan tahu mimpiku. Dan dengan demikian tidak akan ada jalan keluar bagiku sehingga kata-kataku menjadi tindakan yang terselesaikan. Bapak Ibu, bisa Anda bayangkan? Seandainya Anda punya 3 kaki, ya, 3 kaki. 3 kaki itu berarti front end-nya 3. Kedalamannya berapa? Terjadi duplikasinya 3 kaki. Salah satu rahasia saya adalah di 3 kaki itu punya buku ini semua. Buku ini saya sudah punya lebih dari 400 buku. Lebih dari 400. Itu ada di 3 kaki. Maka mereka menjadi gila, ya. Tapi kalau Anda yang punya ini hanya Anda sendiri, tapi 3 kaki Anda tidak punya, ya Anda nanti capek. Ngajari mereka itu capek sekali. Memberi pengertian mereka itu capeknya setengah mati. Maka saya butuh orang lain, yaitu Ok Mandino, untuk memberitahu mereka. Yang masih nyambi-nyambi itu gara-gara belum baca buku ini. Yang masih palu gada itu karena belum baca buku ini. Serius. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Aku tidak akan bertindak buruk dengan menetapkan tujuan terlalu rendah. Aku akan melakukan pekerjaan yang orang gagal tidak akan pernah lakukan. Aku akan selalu membiarkan diriku meraih lebih dari yang bisa kujangkau. Aku tidak akan pernah puas dengan kinerjaku di pasar hari ini. Aku akan selalu meningkatkan tujuanku segera setelah tujuan itu tercapai. Aku akan selalu berusaha untuk membuat waktu-waktu berikutnya
jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih menantang, dan jauh lebih berprestasi. Aku akan selalu mengumumkan tujuanku kepada dunia. Namun, aku tidak akan pernah menggembar-gemborkan pencapaianku. Biarkan dunia yang mendekatiku dengan pujian dan aku akan bijak untuk menerimanya dengan rendah hati dan apa adanya dan menganggapnya normal. Hari ini aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Dan setelah aku lakukan, aku akan melakukannya lagi, dan lagi. Kejutan dan keheranan tentang kehebatanku akan muncul karena kata-kata dari gulungan ini begitu menguasai diriku. Hari ini, aku akan meningkatkan nilaiku 100 kali lipat. Serem kan? Coba kalau Bapak Ibu sekalian, Anda membaca yang bab terakhir tadi. Kemudian Anda membuat postingan. Postingan Anda itu bagus. Begitu terposting, Anda merasa tidak puas. Maka besok Anda membuat tulisan lebih bagus lagi. Dan Anda tidak mau terpengaruh dengan orang lain. Anda tidak akan tergelitik menganggap bahwa orang lain itu tulisannya lebih bagus dan lebih laku dan lebih layak untuk Anda copy paste. Foto-foto Anda lebih bagus daripada orang lain. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang sangat unik. Ingat di perkawinan sebelumnya, kita adalah makhluk terhebat dari alam, betul kan? Oke, saya lanjutkan perkamen ke-9. Dan nanti malam saya bacakan lagi yang perkamen 8, 9, 10. Jadi mulai perkamen ke-8 ini yang harus saya ulang. Persisten ya. Dimulai dari 0 kemudian ke 1. 0 ke 1 2. Dari 0 1 2 3. Dari 0 1 2 3 4. Itu namanya persisten. Perkamen ke-9 atau gulungan bernomor 9. Mimpiku tidak ada artinya, rencanaku hanyalah debu, dan tujuanku akan mustahil. Semuanya tidak akan berarti kecuali diikuti oleh tindakan atau action. Aku akan bertindak sekarang. Nah, ini gulungan ke-8 namanya action. Aku akan bertindak sekarang. Tidak pernah ada peta penuh detail dan skala yang membawa pemiliknya berjalan bahkan 1 inci di atas tanah. Tidak pernah ada perkamen hukum seadil-adilnya yang bisa mencegah satu kejahatan pun. Tidak pernah ada gulungan bahkan yang sedang kupegang ini yang bisa memperoleh begitu banyak uang atau menghasilkan 1 kata penghargaan. Hanya tindakan yang jadi sumbunya. Menyalakan peta, perkamen, gulungan ini, mimpi, rencanaku, tujuanku, menjadi tenaga kehidupan. Tindakan adalah makanan dan minuman yang akan memelihara kesuksesanku. Tanpa tindakan, aku akan kelaparan. Tanpa tindakan, aku akan kehausan. Tanpa tindakan, aku akan mati tanpa action. Mati terkubur oleh mimpi yang tanpa action. NATO. Ya, NATO. No action, talk only. Banyak gembar-gembor, 0 poin. Aku akan bertindak sekarang. Penundaan yang menahanku terlahir dari rasa takut. Sekarang aku menyadari rahasia ini diambil dari hati para pemberani. Sekarang aku tahu untuk menaklukkan rasa takut aku harus selalu bertindak. Tanpa ragu dan kegugupan akan hilang sendiri. Sekarang aku tahu tindakan bisa mengurangi singa teror menjadi semut ketenangan hati.
Saya ulangi lagi ya. Penundaan yang menahanku terlahir dari rasa takut. Sekarang aku menyadari rahasia ini diambil dari hati para pemberani. Sekarang aku tahu, untuk menaklukkan rasa takut, aku harus selalu bertindak. Ya, aku harus selalu bertindak tanpa ragu dan kegugupanku akan hilang sendiri. Sekarang aku tahu, tindakan bisa mengurangi singa teror, ya, bisa mengurangi dari singa teror menjadi semut ketenangan hati. Aku akan bertindak sekarang. Dengan demikian, aku akan ingat pelajaran tentang kunang-kunang yang memberikan cahayanya hanya ketika terbang. Ketika mereka bertindak, ya. Dengan demikian, aku ingat pelajaran tentang kunang-kunang yang memberikan cahayanya hanya ketika terbang. Ketika mereka bertindak, ketika mereka tidak bertindak, cahaya itu tidak menyala. Aku akan selalu menjadi kunang-kunang dan bahkan di siang hari cahayaku akan selalu terlihat walaupun matahari selalu bersinar. Biarkan orang lain menjadi kupu-kupu yang memamerkan sayapnya, namun bergantung kepada kemurahan hati bunga untuk hidup. Aku akan menjadi kunang-kunang dan cahayaku akan menyinari dunia. Aku akan bertindak sekarang. Aku tidak akan menunda tugas hari ini untuk dikerjakan besok. Karena aku tahu besok tidak akan pernah datang. Biarkan aku bertindak sekarang, bahkan jika tindakanku tidak membawa kebahagiaan atau kesuksesan, karena lebih baik bertindak dan gagal ketimbang tidak bertindak dan menggelepar. Nih, serem kan? Aku tidak akan menunda tugas hari ini untuk dikerjakan besok. Karena aku tahu besok tidak akan pernah datang. Biarkan aku bertindak sekarang, bahkan jika tindakanku tidak membawa kebahagiaan atau kesuksesan, karena lebih baik bertindak dan gagal ketimbang tidak bertindak dan menggelepar. Kebahagiaan sebenarnya mungkin bukan buah yang dipetik oleh tindakanku. Namun tanpa tindakan, seluruh buah akan mati di batangnya. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan bertindak sekarang dan aku akan bertindak sekarang. Untuk selanjutnya, aku akan mengulangi kalimat ini lagi, setiap jam, setiap hari, setiap menit, setiap detik, hingga kiamat itu menjadi kebiasaan. Hingga kalimat itu menjadi kebiasaan seperti kebiasaanku bernapas. Dan tindakan yang mengikuti akan menjadi naluri seperti mengedipkan kelopak mataku. Dengan kalimat ini aku bisa mengkondisikan pikiran untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kesuksesanku. Dengan kalimat ini aku bisa mengkondisikan pikiranku untuk menghadapi setiap tantangan yang dihindari oleh orang-orang gagal. Saya ulang. Aku akan bertindak sekarang. 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 Aku akan bertindak sekarang dan aku akan bertindak sekarang. Untuk selanjutnya aku akan mengulangi kalimat ini lagi. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Hingga kalimat ini menjadi kebiasaan seperti bernapas dan tindakan yang mengikutinya akan menjadi naluri seperti mengedipkan kelopak mataku. Dengan kalimat ini aku bisa mengkondisikan pikiranku untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kesuksesanku. Dengan kalimat ini aku bisa mengkondisikan pikiranku untuk menghadapi setiap tantangan yang dihindari oleh orang gagal. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan mengulangi lagi kalimat ini lagi dan lagi. Aku akan bertindak sekarang. Ketika terbangun, aku akan mengucapkannya dan melompat dari tempat tidurku ketika orang gagal masih terlelap dan melungker. Aku akan bertindak sekarang. Ketika memasuki pasar, aku akan mengucapkan kalimat ini dan segera menawarkan barang kepada calon pelanggan pertamaku. Ketika orang gagal sibuk memikirkan kemungkinan ditolak. Aku akan bertindak sekarang. Ketika memasuki pasar, aku akan mengucapkan kalimat ini dan
segera menawarkan barang kepada calon pelanggan pertamaku ketika orang gagal sedang sibuk-sibuknya memikirkan kemungkinan ditolak. Aku akan bertindak sekarang. Ketika menghadapi pintu yang tertutup, aku akan mengucapkan kalimat ini dan mengetuk pintu. Sementara orang gagal menunggu di luar dengan takut dan ragu-ragu. Aku akan bertindak sekarang. Ketika menghadapi hambatan, aku akan mengucapkan kalimat ini dan langsung bertindak untuk menghilangkan keburukanku dari dalam diri. Aku akan bertindak sekarang. Ketika aku tergoda untuk berhenti dan akan mulai besok, aku akan mengucapkan kalimat ini dan langsung bertindak seperti berhasil menjual barang lagi. Aku akan bertindak sekarang. Hanya tindakan yang menentukan nilaiku di pasar. Dan untuk melipat gandakan nilaiku, aku akan melipat gandakan tindakanku. Aku akan melangkah ketika orang gagal takut untuk melangkah. Aku akan bekerja ketika orang gagal beristirahat. Aku akan berbicara ketika orang gagal tetap diem. Aku akan menawari 10 orang yang bisa membeli barangku, sementara orang gagal membuat rencana besar untuk menawari 1 orang. Ternyata memikirkan gimana ya caranya menaklukkan si dia ini ya. Itu ternyata orang gagal. Membuat rencana banyak sekali untuk menawari 1 orang. Aku akan bilang sudah selesai sebelum orang gagal berkata sudah terlambat. Aku akan bertindak sekarang. Ini saya ulang lagi ya. Aku akan bertindak sekarang. Hanya tindakan yang menentukan nilaiku di pasar. Dan untuk melipat gandakan nilaiku, aku akan melipat gandakan tindakanku. Aku akan melangkah ketika orang gagal takut untuk melangkah. Aku akan bekerja ketika orang gagal beristirahat. Aku akan berbicara ketika orang gagal tetap diam. Aku akan menawari 10 orang yang bisa membeli barangku, sementara orang gagal membuat 10 rencana besar untuk menawari 1 orang. Aku akan bilang, sudah selesai. Already done. Sebelum orang gagal itu berkata, sudah terlambat. Aku akan bilang, sudah selesai. It's done. Sebelum orang gagal berkata, oh, sudah terlambat. Aku akan bertindak sekarang. Karena saat inilah yang kupunya. Besok adalah hari yang disimpan orang-orang malas untuk bekerja. Ya. Karena saat inilah yang kupunya. Besok adalah hari yang disimpan orang-orang malas untuk bekerja. Aku bukan pemalas. Besok adalah hari ketika keburukan menjadi kebaikan. Aku bukanlah keburukan. Besok adalah hari ketika yang lemah menjadi kuat. Sementara aku bukan orang lemah. Besok adalah hari di mana orang gagal akan sukses. Aku bukan orang gagal. Karena aku sudah memiliki kebiasaan orang sukses. Aku akan bertindak sekarang. Ketika singa lapar, dia makan. Ketika elang haus, dia minum. Kalau tidak bertindak, mereka akan binasa. Aku lapar akan kesuksesan. Aku haus kebahagiaan dan kedamaian hati. Kalau tidak bertindak, aku akan binasa dalam kehidupan yang gagal, pedih, dan malam-malam tanpa tertidur. Ketika singa lapar, dia makan. Ketika elang haus, dia minum. Kalau tidak bertindak, mereka binasa. Aku lapar akan kesuksesan. Aku haus akan kebahagiaan dan kedamaian hati. Kalau aku tidak bertindak, aku akan binasa dalam kehidupan yang gagal, pedih, malam-malam tanpa tidur karena ditagih utang. Aku akan memerintah. Aku akan menuruti perintahku sendiri. Aku akan bertindak sekarang. Aku akan memerintah. Dan aku akan menuruti perintahku sendiri. Aku akan bertindak sekarang. Kesuksesan tidak akan menunggu kalau aku menunda. Kesuksesan tidak akan menunggu. Kalau aku menunda, kesuksesan itu akan mendekati orang lain dan meninggalkanku selamanya. Nih, kita dilatih untuk menghargai waktu. Kesuksesan tidak akan menunggu. Kalau aku menunda, kesuksesan itu akan mendekati orang lain dan meninggalkanku selamanya. Kinilah saatnya, inilah tempatnya,
akulah orangnya. Aku akan bertindak sekarang. Saya repeat. Aku akan memerintah dan aku akan menuruti perintahku sendiri. Aku akan bertindak sekarang. Kesuksesan tidak akan menungguku. Kalau aku menunda, kesuksesan itu akan mendekati orang lain dan meninggalkanku selamanya. Kinilah saatnya, inilah tempatnya, akulah orangnya, dan aku akan bertindak sekarang. Silahkan di setel berulang-ulang ya. Dan akan saya lanjutkan nanti, kalau nggak sore ya nanti malam ya. Itu tadi perekaman yang ke-9. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keep fighting spirit. Welcome.